Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat di bulan Ramadan ini. Saya Weda, tukang ayam yang sok tahu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Alhamdulillah sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin sedikit bercerita tentang sebuah riwayat, ya, diriwayatkan oleh Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Ya, lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Teman-teman, mudah-mudahan cerita ini atau kisah ini membuat kita terinspirasi untuk lebih menghormati dan mencintai ibu. Uwais Qarni ini bukan pemuda yang luar biasa. Justru Uwais Qarni punya kekurangan, yaitu di tubuhnya itu ada belang-belang gitu ya, atau disebut penyakit sopak ya. Beliau ini hidup di lingkungan keluarga yang sangat miskin ya. Pekerjaannya yaitu menggembala kambing dan sapi, dan itu pun milik orang lain. Beliau mengurus seorang ibu yang tadi yang saya sampaikan, ibu yang sudah sepuh dan lumpuh. Dan apa saja yang diinginkan oleh ibunya pasti akan dikabulkan oleh pemuda Uwais Al-Qarni ini. Karena betapa cinta, hormat, dan sayangnya kepada ibunya luar biasa. Satu ketika ibunya memanggil Uwais Qarni, di mana ibunya mengatakan bahwa dirinya sudah mungkin tidak lama lagi. Namun luar biasa, ibunya menginginkan ziarah ke Mekah. Tempat tinggal mereka itu di Yaman, jauh sekali dari Mekah. Orang yang menjalankan ibadah hajinya atau ziarah ke Mekah itu melewati gurun tandus, belukar-belukar yang kering ya, harus berjalan jauh dengan perbekalan yang banyak. Ini bagaimana dengan ibunya yang lumpuh ini? Pasti kan harus digendong. Nah, Uwais Qarni ya berpikir keras gitu. Bagaimana caranya Uwais Qarni bisa memenuhi keinginan ibunya. Maka pada satu hari Uwais Qarni membeli seekor anak sapi, ya, seekor anak sapi, dan beliau ini membuat kandangnya di atas bukit yang jauh tinggi. Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong, turun naik anak sapi tersebut ya, turun naik terus. Bahwa kelakuannya ini membuat orang sekitarnya bertanya-tanya, ngapain itu Uwais Qarni tiap hari menggendong anak sapi turun naik. Dan mereka mengatakan Uwais Qarni sudah gila. 8 bulan kemudian, sapi itu beratnya sekitar 100 kg, dan Uwais Qarni masih kuat mengangkat bolak-balik terus. Dan itulah latihan Uwais Qarni ya, latihan fisiknya menggendong anak sapi tersebut, dan sampai sapi itu umur 8 bulan, sampai beratnya 100 kilo, dia mampu bolak-balik berlari-lari dari bawah ke bukit, lari ke bukit. Dan itu latihannya, di mana ototnya semakin kuat, semakin tegap.
Dan sampailah pada saatnya di mana Uwais Qarni mampu menggendong ibunya untuk pergi ke Makkah. Bakti seorang anak yang luar biasa. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, beliau menggendong ibunya yang lumpuh, yang tua, dengan harapan ingin cepat sampai ke Mekah, karena ingin melihat Ka'bah, ingin wukuf bersama-sama di sana. Dan sampailah ke Mekah mereka berdua setelah melewati perjalanan yang panjang, ya, melewati padang tandus yang panas. Orang lain memakai onta, sedangkan Uwais Qarni berjalan kaki menggendong ibunya yang luar biasa. Itulah bakti dari seorang anak. Hingga sampailah mereka ke Mekah dan mereka wukuf bersama, di mana Uwais Qarni berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Itu yang disampaikan doa oleh Uwais Qarni kepada Allah. Lalu ibunya bertanya dengan rasa heran, bagaimana dengan dosa-dosamu, hai Uwais Qarni? Uwais Qarni menjawab dengan tenangnya, dengan sopannya, ibu, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Wah, luar biasa. Itulah keinginan Uwais Qarni yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya, di mana Uwais Qarni seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan di tengkuknya, di mana bulatan itu adalah merupakan satu tanda di mana nanti akan ada cerita selanjutnya dari bulatan tersebut. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Uwais Qarni, seorang pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Beliau tinggal di Yaman. Kita sering mengabaikan arti dan sopan pada ibu. Ibu yang melahirkan kita yang luar biasa. Pengorbanan ibu itu luar biasa, tidak bisa dinilai dan tidak bisa terbalaskan oleh kita. Maka mudah-mudahan kisah ini bisa membuat inspirasi kepada kita untuk kita mencintai dan menghormati ibu. Mudah-mudahan ibu kita masih ada. Uruslah ibu kita, jangan diterlantarkan. Ingat, seorang ibu bisa mengurus 5 anak, tapi 5 anak belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu. Itu pepatah yang banyak tersiar di masyarakat kita, yang menggambarkan bahwa kita memang sering mengabaikan jasa-jasa ibu kita. Akhirnya dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita terinspirasi, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendoakan ibu kita. Kalau sudah meninggal, mari kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan diberikan tempat yang layak, diterangkan kuburannya, diluaskan kuburannya, dan diberikan kenikmatan di sana. Kalaupun beliau masih hidup, marilah kita mengurusnya, kita menghormatinya dengan segala hormat dan bakti. Saya Weda,
tukang ayam Zhang Shou tahu undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.